Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok pertemuan 7 akan mempresentasikan tentang skala pengukuran dan instrumen penelitian kuantitatif. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami: Irasari Diana, Sri Rahayustianingsih, Mita Kurnia Putri, Winda Khoimatulia, Vina Angelina Wahyuningrum. Dan materi selanjutnya akan dibacakan oleh rekan kami. Pengertian skala pengukuran. Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. Dengan skala pengukuran ini, maka nilai variabel yang diukur dengan instrumen tertentu dapat dinyatakan dalam bentuk angka, sehingga akan lebih akurat, efisien, dan komunikatif. Macam-macam skala pengukuran. Macam skala pengukuran ada 4, yaitu skala Likert, skala Goodman, skala diferensial, dan rating scale. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami Irasari Diana. Macam-macam skala pengukuran. Macam-macam skala pengukuran, yang pertama ada skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian, fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian. Dengan skala Likert, maka variabel yang diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. Berikutnya, contoh instrumen penelitian yang menggunakan skala Likert dalam bentuk checklist sebagai berikut. Ada beberapa kolom. Contohnya 1, prosedur kerja yang baru itu akan segera diterapkan di perusahaan Anda. Jika kalian menjawab dengan sangat setuju, bisa diceklis di bagian kolom SS. Jika setuju, di bagian kolom ST. Jika ragu-ragu, bisa diceklis di bagian RG. Jika kurang setuju, di checklist bagian TS, dan jika tidak setuju, di checklist bagian TS. 2. Skala Goodman. Skala dengan pengukuran tipe ini akan didapat jawaban yang tegas, yaitu iya, tidak, benar, salah, pernah, tidak pernah, positif, negatif, dan lain-lain. Data yang diperoleh dapat berupa data interval atau rasio dikotomi atau dua alternatif. Penelitian menggunakan skala Goodman dilakukan bila ingin mendapatkan jawaban yang tegas terhadap suatu permasalahan yang ditanyakan. Contoh, pernahkah pimpinan melakukan pemeriksaan di ruang kerja Anda? A. Tidak pernah, B. Pernah. 3. Semantik diferensial. Skala pengukuran yang berbentuk semantik diferensial dikembangkan oleh Osgood. Skala ini juga digunakan untuk mengukur sikap, hanya bentuknya tidak pilihan ganda maupun checklist, tetapi tersusun dalam satu garis kontinum yang jawaban sangat positif terletak di bagian kanan garis dan jawaban yang sangat negatif terletak di bagian kiri garis, atau sebaliknya. Contoh skala pengukuran semantik diferensial. Pada tabel tersebut, contoh responden yang memberi penilaian dengan angka 5 berarti persepsi responden terhadap pemimpin itu sangat positif. Sedangkan bila memberi jawaban pada angka 3 berarti netral. Dan bila memberi jawaban pada angka 1, maka persepsi responden terhadap pemimpinnya sangat negatif. Semacam skala pengukuran. Yang keempat ada rating scale. Rating scale data mentah yang diperoleh berupa angka kemudian ditafsirkan dalam pengertian kualitatif. Dalam skala model rating scale, responden tidak menjawab salah satu dari jawaban kualitatif yang telah disediakan.
tetapi menjawab salah satu jawaban kuantitatif yang telah disediakan. Oleh karena itu, rating scale ini lebih fleksibel, tidak terbatas pengukuran sikap saja, tetapi untuk mengukur persepsi responden terhadap fenomena lainnya. Selanjutnya, contoh skala pengukuran rating scale. Contoh, seberapa baik data ruang kerja yang ada di perpustakaan A? Berikan jawaban dengan angka. Bila 4, yaitu tata ruang itu sangat baik. Jika 3, bila tata ruang itu cukup baik. Jika 2, bila tata ruang itu kurang baik. Dan jika 1, bila tata ruang itu sangat tidak baik. Contoh skala pengukuran rating scale ada pada tabel yang telah disediakan. Selanjutnya adalah pengertian instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun fenomena sosial yang diamati. Secara spesifik, semua fenomena ini disebut variabel penelitian. Langkah-langkah menyusun instrumen penelitian. Yang pertama, analisis variabel penelitian. Yang kedua, menetapkan jenis instrumen. Yang ketiga, menyusun kisi-kisi atau layout instrumen. Yang keempat, menyusun item instrumen. Yang kelima, menguji coba instrumen. Berikutnya, validitas instrumen. Dalam konteks penelitian kuantitatif, dikemukakan para pakar metode penelitian sebagai the degree to which it measure what is it supposed to measure. Di antaranya yaitu Holbrook and Burke 2005, Manning and Don Monroe 2006, Pellen 2010, Sugiono 2010, yang artinya bahwa validitas suatu penelitian berkaitan dengan sejauh mana seorang peneliti mengukur apa yang harusnya diukur. Secara khusus, validitas penelitian kuantitatif berakar pada pandangan empirisme yang menekankan pada bukti, objektivitas, kebenaran, deduksi, nalar, fakta, dan data numerik menurut Golov-Shany 2003. Alat pengukuran yang umum dipakai ialah kuosioner dan tes. Jenis-jenis validitas instrumen. Yang pertama, validitas logis. Apabila instrumen tersebut secara analisis akal sudah sesuai dengan isi dan aspek yang diungkapkan. Yang kedua, validitas empiris. Apabila suatu instrumen dapat mengungkapkan semua data yang ditangkap oleh panca indera yang ada pada objek di lapangan. Reliabilitas instrumen. Reliabilitas berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data atau temuan. Suatu data dikatakan reliable bila diteliti oleh peneliti yang berbeda diperoleh data yang sama. Begitu juga bila dilakukan dalam waktu yang tidak sama, didapat data yang sama, tentunya berkenaan pada sampel yang sama. Cara pengujian validitas instrumen. Yang pertama, pengujian validitas konstruksi. Dapat digunakan pendapat dari ahli. Dalam hal ini, setelah instrumen dikonstruksi tentang aspek-aspek yang akan diukur dengan berlandaskan teori tertentu, maka selanjutnya dikonsultasikan dengan ahli. Yang kedua, pengujian validitas isi. Dapat dilakukan dengan membandingkan antara isi instrumen dengan materi pelajaran yang telah diajarkan. Yang ketiga, pengujian validitas eksternal. Validitas eksternal instrumen diuji dengan cara membandingkan antara kriteria yang ada pada instrumen dengan fakta-fakta empiris yang terjadi di lapangan. Cara pengujian reliabilitas instrumen. Yang pertama, tes retest. Instrumen penelitian yang reliabilitasnya diuji dengan tes retest dilakukan dengan cara mencobakan instrumen beberapa kali pada responden. Yang kedua, ekuivalen. Instrumen yang ekuivalen adalah pertanyaan yang secara bahasa berbeda tetapi maksudnya sama. Yang ketiga, gabungan. Pengujian reliabilitas ini dilakukan dengan cara mencobakan dua instrumen yang ekuivalen itu beberapa kali ke responden yang sama. Yang keempat, internal konsistensi. Pengujian reliabilitas dengan internal konsistensi dilakukan dengan cara mencobakan instrumen sekali saja, kemudian yang data diperoleh dianalisis dengan teknik tertentu. Kesimpulan dari materi yang telah teman-teman kami bacakan adalah, dalam proses penelitian, tentu saja hal yang paling penting adalah apa yang diteliti. Maka, ketika kita ingin mengumpulkan data dari apa yang kita teliti,
Disinilah peran skala pengukuran dan instrumen penelitian. Ketika peneliti sudah mengetahui apa tujuan dari penelitiannya dan apa yang ia teliti, maka harus diperhatikan adalah bagaimana memilih metode dan instrumen dalam penelitian yang dilakukan. Karena instrumen penelitian akan digunakan untuk melakukan pengukuran dengan tujuan menghasilkan data kuantitatif yang akurat. Maka setiap instrumen harus mempunyai skala. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.